Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana berdasarkan riset kualitatif dan atau grounded research yang berusaha untuk kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengimplementasi nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Rabu tanggal 1 Mei ini kita bertepatan dengan khodarnya Allah ya, dengan takdirnya Allah berbicara tentang kebijaksanaan. Tentu saja kebijaksanaan yang kita sampaikan didasarkan pada firman Allah, sunnah Rasulullah. Dan jika kita mencoba mengambil kemampatan dari kebijaksanaan, justru didasarkan pada hal yang paling dasar, yakni adalah tauhid. Di mana tauhid Allahu la ilaha illahu dalam surah Al-Baqarah 255 itu kemudian disambut oleh Rasulullah, qul amantu billahi tsumastaqom. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, pegang teguh. Di hadis yang lain disebutkan, jadidu imanakum la ilaha illallah. Perbarulah imanmu dengan tahlil la ilaha illallah. Kemudian kita bisa merujuk juga bahwa la haula di dalam hauk Allah yang diurai dengan bagus di dalam pedoman zikir dan doa karya Profesor Dr. Tengku Hasbi As-Siddiqi yang juga dikenal dengan kefakihannya, ahli hadis juga, selain ahli tafsir dalam Al-Quranul Majid, ya, juga menulis tentang pedoman sholat, pedoman puasa, dan koleksi hadis hukum jilid 1 insya Allah sampai dengan 4 ya. Sampai 8 insya Allah, kami lupa ini ya. 1 sampai 8 ya, ada pada rak kami di bawah sana ya. Apa yang disampaikan berkaitan dengan kebijaksanaan, kita niscaya tersadar bahwa segala sesuatu maha sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita senantiasa niscaya tersadar bahwa segala sesuatu itu atas anugerah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, maka jika kita berkata benar, indah, beretika, baik, itu adalah dari Allah. Jika kita berkata tidak benar, tidak baik, tidak beretika, tidak beradab, maka itu dari syahwatnya manusia. Kapan seseorang itu atau kebijaksanaan itu bisa dirunut dari mana? Jika itu didasarkan pada perspektif humanitas atau kemanusiaan. Yang pertama, kita bisa merujuk ya. Jadi kami selalu menggunakan 7 kategori ya. 7 langit, 7 lapis bumi ya.
7 petala langit dan bumi, kemudian 7 keajaiban dunia dan seterusnya ya. Sampai dengan Sep pun mengikuti membuka kulkas dengan 7 bahan dan diolah. Jadi semuanya serba 7 ya. Yang pertama, kebijaksanaan itu kita mencontoh, mengikuti, meneladani dari para nabi dan rasul. Nah, nabi dan rasul meletakkan sunnah. Sunnah itu termasuk di dalamnya ada yang namanya local wisdom. Jadi kalau nabi, ya ini saudara-saudara kita banyak yang menyampaikan, nabi itu tidak pernah memakai kelima jarinya untuk makan. Tetapi kemudian beliau-beliau itu menyarankan agar memakai 3 jari. Gitu. Nah, mereka lupa bahwa di zaman Nabi itu tidak seperti budaya kita. Jadi sunnahnya Rasulullah ketika berketalian dengan makan itu sesuai dengan wisdomnya. Jadi sesuai dengan kearifan yang ada di tempat itu. Nasi tidak ada, ya es campur tidak ada. Kemudian nasi soto tidak ada, nasi rawon tidak ada. Kalau soto rawon pakai 3 begini ya, apalagi kita ini karyawan, nah bisa dimarahi sama juragan ya. Kenapa? Karena lama makanya, panjang dan lama, apalagi jika mengikuti saran dari ahli gizi Jepang, kami lupa namanya, ngunyahnya 100 kali. Ini panjang, lama, dan plus dimarahi nantinya. Karena pekerjaannya menjadi tidak profesional. Ya. Jadi di zaman Nabi makannya korma, kemudian roti, daging. Daging itu bahkan tidak boleh dipotong seperti kita. Kalau kita itu kan apalagi di era kekinian ya, ayam itu dicincang sedemikian rupa ya, sampai dengan tinggal kadang-kadang ya nyaris tak tersisa ya. Hanya tulang antara ruas pertemuan antara tulang itu di ruasnya itu. Padahal di dalam hadisnya Nabi dilarang kita itu memotong tulang. Mengapa? Ya karena banyak serpian. Di zaman dulu banyak belum ada lampu dan seterusnya. Ya, kalau sekarang sudah ada gergaji mesin dan seterusnya. Ya, itu adalah local wisdom. Jadi tradisi Rasulullah Muhammad SAW bertalian dengan kehidupan sehari-hari itu boleh kita inisiatifi untuk diinovasi. Ya. Kemudian tradisi waliullah yang paling menonjol adalah salah satunya mengendalikan diri dalam makan dan minum, termasuk nafsu, syahwat dan seterusnya. Ya. Kita tidak akan membahas satu-satu ya ini ya karena bisa terlalu panjang. Nah, kita mengenal salah satu tradisi dari Wali Songo yang berjumlah 32 kalau menurut penelitian dari Profesor Dr. Simon dari IPB ya. Karena ada periodisasi, jadi 9, 9, 9, 9. 9 yang pertama itu semua berasal dari Turki, kemudian dari Irak ya, kemudian insya Allah dari Iran, kemudian ada yang dari Gujarat atau India ya. Ada jumlahnya 9. Kemudian nanti ada yang meninggal digantikan lagi. Sampai dengan tidak ya, semua wali tidak berasal dari negeri seberang atau mancanegara. Semua dari Jawa gitu ya atau Nusantara tepatnya ya. Dan local wisdom yang antara lain kita kenal ya ini adalah Sang Pertapa Agung Sunan Kalijogo ya, Raden Sahid ya. Kenapa saya sebutkan satu ini ya? Karena beliau bertapa. Bertapa itu sekaligus menuruti gurunya. Jadi tidak boleh meninggalkan tempat duduk di tepi sungai dan boleh beranjak ketika gurunya datang. Nah, kemudian kita bisa mengambil suri teladan dari para ulama. Merujuk pada ulama yang disarankan oleh Hujjatul Islam Imam Az-Ghazali ya. Karya monumentalnya Ihya Ulumuddin, Miskat Cahaya-Cahaya dan seterusnya ya. Mi'rajus Salihin ya. Banyak sekali karya beliau ya. Sangat legendaris ya. Mengikuti
ulama-ulama akhirat. Jadi ulama yang tidak semata-mata mementingkan dunia. Dan ulama itu biasanya, Imam Syafi'i itu sebelum itu nggak pernah punya tulisan ya. Karyanya itu adalah persembahan dari muridnya yang paling setia dan paling soleh, paling cerdas. Kemudian ditulis apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu pejuang lisan. Jadi jangan sampai kita keliru menjelek-jelekkan orang yang berjuang dengan lisannya. Ada yang berjuang dengan lisannya, ya, ada yang berjuang dengan penanya. Nanti insya Allah kita akan gurat dari dalam syair Sabdana. Kemudian di antara itu ya, maka kita meyakini orang tua kita itu mencontoh para nabi dan rasul, mencontoh waliullah, mencontoh atau meneladani, mengikuti para ulama. Karena itulah yang mengajarkan kebijaksanaan pertama ya pada diri kita itu adalah yang paling kita kasih ya, yakni adalah ibu kita. Beliau adalah guru yang paling bijaksana. Setelah itu baru bapak kita. Karena kita sejak digendong ya, ada kearifan, ada kebijaksanaan. Kita tidak bisa otomatis mencari, mohon maaf, air susu ibu, air yang mulia itu. Tapi ibu membimbing kita, mengarahkannya. Hingga nanti, meskipun kita bayi, semua pernah bayi, kecuali Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa alaihissalam. Mohon maaf kalau kami salah sebut ya. Semua pernah jadi bayi. Dan semua bayi disusui oleh ibunya. Kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ibu susu. Ibulah yang mengajarkan kearifan. Mulai dari menyebut ibu atau emak. Kalau kami emak memanggilnya. Karena emak itu dalam tradisi luhur kuno itu lebih mulia. Mengapa? Karena alma ya, itu air. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in khayyin. Dan segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dari air. Kecuali jin atau iblis dari api. Jadi panggilan mak, kami memanggil sampai sekarang mak, ya, itu bukan panggilan yang desa. Memang di desa yang paling banyak. Tapi anak-anak muda sekarang yang seusia anak-anak kami, ponakan-ponakan kami, rasanya bangga. Bahkan di demonstrasi, mak-mak. Nah, kemudian emak itu mengajari kearifan, sopan santun, dalam berkata, tidak ada emak. Ya, walaupun sama sekali tidak berpendidikan seperti mbah kami, dari bapak, jadi jalur bapak. Mbah kami, putri maupun putra, hanya bisa membaca huruf Arab tapi tidak bisa membaca angka, tidak bisa membaca huruf alfabet Latin, tidak bisa. Tapi mengajari kami yang dididik sejak umur 2 tahun tentang kearifan-kearifan, tentang kebijaksanaan, tentang kelembutan, sopan santun, local wisdom. Ya. Cendekiawan pasti mengajarkan sunatullah wa sunatul rasul, local wisdom. Tentu saja sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Cendekiawan muslim di era Pak Harto,
dibidani lahirnya dari Universitas Brawijaya. Ya. IKSMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Sampai sekarang masih ada, tapi gaungnya tidak seperti di era Pak Harto. Ya. Karena seluruh yang tinggalan Pak Harto dianggap jelek. Ini kita yang kurang bijaksana. Kita ini berproses dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi tidak ada karya yang paling terbaik tanpa yang terlama, tidak ada. Karena itulah Fred W. Rex menulis sangat cantik sekali di dalam Public Administration dan atau Public Administration in Developing Countries. Juga menulis tentang hasil-hasil riset yang lain. Tentang Bazar. Apa kesimpulan Rex di tahun 60-an itu? Tidak ada negara atau bangsa yang sangat modern tanpa yang kuno, dan tidak ada bangsa atau negara yang kuno tanpa unsur modern. Ilmu itu kuno. Teknologi itu kuno, sangat kuno. Ya. Ilmu itu sangat kuno, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Ditulis sejak Nabi Idris, ada Nabi Anoh, Nabi Henok alaihissalam. Kuno, sangat kuno. Kemudian inovasi, sampai dengan teknologi kapal. Founding fathers-nya adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Tentu atas dasar perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Teknologi itu kuno, tetapi teknologi berangsur-angsur diinovasi. Bahasa lain dibid'ahkan, jadi dibuat baru. Ya. Allah itu maha bid'ah, artinya apa? Maha pencipta hal yang baru. Jadi bid'ah, bada'ah, ini ya, kata guru-guru kami, ulama-ulama kami. Itu hal yang baru. Yang dilarang itu kan memperbarui sholat, memperbarui apa itu puasa, memperbarui zakat, ya, memperbarui tahlil, itu yang tidak boleh. Artinya memperbarui itu membuat inovasi, tidak boleh. Tapi kalau memperbarui dengan membaca, mengulang-ulang tahlil, itu adalah keniscayaan. Ya. Jadi walaupun kami ini pernah 11 tahun memimpin pimpinan ranting, pimpinan cabang, kemudian pimpinan daerah Muhammadiyah di Kota Malang ini, ya. Dan selama 14 tahun kami mengasuh sejumlah 12 masjid dan 2 musola di lingkungan Muhammadiyah, ya, khususnya PCM Blimbing, ya. Tapi kami ya masih melakukan tahlilan. Karena tahlilan itu adalah institusi yang menurut kami yang terbaik yang dimiliki orang Muslim dalam rangka untuk menebarkan pesona dakwah yang bijaksana.
bisa